Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cantikayu dari NIM 0603525007. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra Nurrahmania. Perkenalkan, saya Karisma Nadia Suwanto. Nama saya adalah Medina Yuwarasati. NIM saya 0603525 024. Dari kelompok 5 akan melaksanakan ujian tengah semester Psikologi Umum dengan membuat video yaitu 7 tokoh dari 7 bab yang berbeda. Berdasarkan materi yang saya baca di buku ini terdapat 7 bab yang masing-masing babnya terdapat satu tokoh yang akan saya bahas di video kali ini. Pada bab terakhir yaitu adalah bab 7 atau Psychology of Difference, saya akan membahas tokoh yang bernama Raymond Cattell. Beliau merupakan seorang ahli psikometri dan kepribadian. Ia mengembangkan 16 personality factors atau 16PF dan membedakan antara fluid intelligence, kecerdasan bawaan, serta crystallized intelligence atau pengetahuan dari pengalaman. Tokoh terakhir, tokoh ketujuh, yaitu ada Walter Mischel dari tahun 1930 sampai 2018. Ia dikenal lewat marshmallow test. Ia meneliti pengendalian diri dan penundaan kepuasan pada anak-anak. Ia menekankan bahwa perilaku manusia bergantung pada situasi dan kognisi pribadi, bukan hanya sifat tetap atau traits. Yang ketujuh ada Psychology of Difference, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perbedaan karakteristik antar individu dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, seperti kecerdasan, sifat kepribadian, dan nilai-nilai. Bidang ini menganalisis bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi cara individu berperilaku, berpikir, dan merasakan dengan fokus pada aspek psikologis yang berbeda dari orang ke orang. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Nico Frida yang lahir pada tanggal 1 Mei 1927 di Amsterdam, Belanda, dan wafat pada tanggal 11 April 2015 di kota yang sama. Nico Frida merupakan psikolog Belanda yang meneliti emosi manusia. Ia dikenal dengan teori hukum emosi atau laws of emotion dan menekankan bahwa emosi merupakan reaksi adaptif terhadap perubahan relevan dalam lingkungan individu. Ia meraih gelar PhD pada tahun 1956 dengan tesis berjudul Understanding Facial Expression of Emotions atau memahami ekspresi wajah dari emosi. Frida juga memaparkan studinya melalui karya yang berjudul The Emotions pada tahun 1986. Kemudian ia bekerja menjadi psikolog klinis di Pusat Neurosis Angkatan Darat Belanda dan Pusat Kenakalan Remaja. Selain itu, ia juga menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan teoritis dari tahun 1965 hingga masa pensiunnya pada tahun 1992. Berikut adalah kontribusi Nico Frida dalam psikologi, yaitu mengembangkan teori hukum emosi, laws of emotion, teori kecenderungan bertindak, action readiness, dan teori penilaian, appraisal theory. Next, in Psychology of Difference, J.P. Guilford, psikolog Amerika yang mengembangkan teori struktur intelek or structure of intellect theory. Ia berpendapat bahwa kecerdasan terdiri dari banyak kemampuan yang berbeda, bukan satu faktor umum, dan menekankan pentingnya berpikir kreatif dan divergent. So, menurut Guilford, dua cara belajar atau dua cara solving things, or just two ways of thinking in general, yaitu convergent and divergent. Convergent itu lebih teratur, lebih runut, lebih mengikuti step by step, lebih rapi, lebih straightforward, sort of, kind of, you know. Sedangkan divergent lebih seperti web laba-laba, dimana pointnya lebih di highlight. No, correlation between the points lebih di highlight daripada pointnya. Memang mereka berdua emang hal
dua hal yang berbeda, sangat berbeda kan. Tapi mereka berdua bisa dan memang harusnya dipakai dalam satu collective as a whole, dimana Divergent itu untuk brainstorming dan coming up with things, solutions, anything, dan Convergent itu untuk narrow down the options dan find the most right answer. Dari namanya pun juga kan, Convergent to assimilate and Divergent lebih menyebar. Mungkin itu saja tokoh-tokoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi materi maupun penyampaian. Kepada Ibu Dr. Randa Alia Bagus Purwakania Hasan, SC, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kami sangat menghargai kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.